Tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya menetapkan istri mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, sebagai tersangka. Putri dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Penyidik setidaknya punya 2 alat bukti untuk menetapkannya sebagai tersangka, yakni keterangan saksi dan bukti elektronik CCTV. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, polisi telah melakukan pemeriksaan sebanyak 3 kali kepada Putri. Tim SUS, khususnya dalam pemeriksaan khusus, per hari ini kita telah melaksanakan pemeriksaan khusus terhadap anggota-anggota kita sebanyak 83 orang. Kemudian yang sudah direkomendasi untuk penempatan khusus sebanyak 35 orang yang sudah direkomendasikan, yang sudah melaksanakan patsus, yang sudah ditempatkan khusus sebanyak 18, tapi berkurang 3. Berkurang 3 yaitu 1 FS karena sudah jadi tersangka, RR juga sudah jadi tersangka, dan RE kan sudah menjadi tersangka. Tim SUS juga telah memanggil Putri Kamis 18 Agustus lalu, namun ia mengaku sakit. Sebelumnya Polri telah menghentikan laporan Putri terkait dugaan pelecehan seksual dengan terlapor almarhum Brigadir Joshua karena tidak menemukan peristiwa pidana dalam laporan tersebut. Tidak hanya pelecehan seksual, laporan dugaan percobaan pembunuhan juga telah dihentikan. LPSK pun telah menolak permohonan perlindungan Putri Chandrawati setelah menemukan sejumlah kejanggalan. Meski penuh rintangan dalam proses penyelidikannya, penetapan tersangka kepada istri Irjen Verdi Sambo diharapkan semakin membuka titik terang keadilan atas terbunuhnya Brigadir Joshua. Ya, penetapan Putri Chandrawati sebagai tersangka menjadi babak baru dalam perkembangan kasus kematian Brigadir Joshua di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Status hukum Putri saat ini seolah menjadi titik terang dari proses penyidikan tewasnya sang ajudan yang penuh rintangan. Saya Herjuno Syaputra, Anda menyaksikan MNC News Prime. Ya, selain tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua, Putri merupakan saksi kunci pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat atau Brigadir J. Polri menetapkan PC menjadi tersangka setelah menemukan CCTV di rumah Jalan Saguling dan Pos Satpam dan sejumlah keterangan saksi. Polisi juga telah menetapkan 6 orang tersangka baru yang disangka telah melakukan obstruction of justice. Polisi juga memeriksa 52 orang saksi termasuk ahli DNA, balistik, metalurgi, ahli kedokteran forensik, analis digital, dan inavis. Jadi pasal yang kami persangkakan terhadap saudari PC itu adalah pasal 30, surat lagi pasal 340, subsidiar 338, junto pasal 55, junto pasal 56 KUHP. Ya, sementara itu Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah menilai trauma yang dialami oleh istri mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, tidak mengada-ngada. Aminah menyebut dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan oleh LPSK, Putri mengalami post-traumatic stress disorder atau gangguan stres pasca trauma. Siti menyebut Komnas Perempuan merekomendasikan agar Putri mendapat penanganan yang komprehensif, terdiri dari psikiater, psikolog klinis, dan tenaga kesehatan untuk membantunya pulih. Menurutnya langkah itu harus dilakukan untuk membantu Putri pulih dari trauma sehingga dapat bersaksi dalam kondisi yang stabil. Siti menegaskan pihaknya akan terus memantau perkembangan upaya pemulihan trauma istri Sambo itu sampai bisa dimintai keterangan. Ya, berdasarkan temuan tim khusus, istri Verdi Sambo resmi menjadi tersangka kelima hari ini. Putri dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana,
Lalu akankah Putri Sambo terancam hukuman mati? Kita akan lebih jauh membahas bersama, sudah hadir bersama kami di studio Septa Chandra, ahli hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta. Selamat malam Bang Septa. Selamat malam. Ya, dan juga melalui sambungan Zoom tersambung Irjen Polisi Purnawirawan Arianto Sutadi, penasehat ahli Kapolri, dan Morris Moy Purba, tim kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua. Selamat malam Bapak-Bapak. Salam sehat. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung sebelumnya bersama kami. Saya ke Bang Morris dulu sebagai kuasa hukum keluarga Brigadir J. Tanggapan Anda terkait ini, penetapan Ibu PC sebagai tersangka, silakan. Tentunya pertama kami sebagai kuasa hukum dan perwakilan dari keluarga mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolri, khususnya tim sus di sini. Karena sudah setelah hari ini ditetapkannya Ibu PC tersangka, ini akan semakin membuka kebenaran kasus ini. Baik. Sebagaimana sebenarnya dari awal kita sudah menduga bahwa keterlibatan Ibu PC di sini sangat kuat. Baik, Bang Morris, dengan kata lain bahwa tidak surprise ya, tidak kaget kalau akhirnya memang status tersangka disematkan kepada Putri, karena kita tahu dari urutan beberapa waktu yang lalu ini memang mengarah ke sana. Seperti itu? Iya, karena dari awal dari kejanggalan-kejanggalan, contohnya dari di LPSK di mana Ibu PC sendiri mengajukan perlindungan, tapi ketidakkooperatifan Ibu PC ditambah lagi terakhir, begitu juga Komnas HAM ditambah lagi terakhir adanya penghentian penyidikan yang dilakukan Dirkrimum. Setelah kasusnya ditarik kan dihentikan itu dan langsung diumumkan oleh Dirkrimum, Pak Andi Rian. Justru aneh kalau sampai Ibu PC bukan tersangka, seperti itu? Aneh, justru kita kemarin itu kita udah ke Jambi, kuasa hukum udah ke Jambi itu justru sudah meminta kuasa khusus, selain memang ada lagi kasus-kasus lain seperti obstruction of justice, pencurian barang-barang almarhum. Sebenarnya kita di awal minggu depan itu mau melakukan pelaporan, ada beberapa pelaporan yang memang kita lakukan. Baik, kalau dari pihak keluarga sendiri, Anda tadi menyebutkan sudah ke Jambi, komunikasi terakhir terkait hari ini, seperti apa tanggapan keluarga? Tentunya keluarga sangat berterima kasih dan mengapresiasi kepada Polri, khususnya di sini tim khusus, ya karena kita sudah menduga dari awal, kita berkomunikasi dari awal, kita sudah menginvestigasi keterlibatan Ibu PC itu sangat kuat. Oke, baik, saya ke Pak Arianto terlebih dahulu. Ya, belum bisa, nampaknya ada masalah audio. Saya ke Bang Septa. Kita bicara mengenai secara general dulu penetapan Bu PC sebagai tersangka. Anda melihatnya seperti apa? Iya, saya sepakat dengan kuasa almarhum Brigadir J gitu ya, bahwa ini merupakan sebenarnya sejak awal sudah kita bisa duga bahwa Bu PC akan tetap tersangka. Banyak indikasi-indikasi ke sana gitu ya, ditambah lagi laporan yang selama ini dianggap sebagai korban, ternyata itu juga diberhentikan, kemudian permohonan ke LPSK juga diberhentikan. Nah, ini menjadi dugaan-dugaan kuat bahwa Bu PC ini terlibat dalam pembunuhan berencana ini, seperti itu. Kalau kita lihat posisi Bu PC sendiri, di awal sempat tadi dibilang tertekan, tidak bisa memberi keterangan. Sekarang juga tadi Komnas Perempuan menyebutkan bahwa beliau terguncang. Dari banyaknya runutan bahwa alasan yang beliau sampaikan ke publik, apakah ini sebenarnya Bu Putri memang menggali sendiri lobangnya ketika harusnya di awal kalaupun merasa benar bukan begini tindakannya? Ya, sebenarnya begitu gitu loh. Jadi sebenarnya kalau sejak awal dia mau mengungkapkan kepada publik apa peristiwa yang sebenarnya, tentu tidak seperti ini dampak secara psikologis kepada pribadi dia gitu. Karena bagaimanapun juga proses penyidikan yang dilakukan oleh Polri dengan scientific crime investigation itu semua barang bukti itu akan bercerita tentang apa yang terjadi. Jadi sulit rasanya orang sesempurna apapun melakukan kejahatan itu pasti akan ada celahnya. Apalagi berbohong gitu, dan apalagi ini pelaku utama yang menyuruh adalah suaminya sendiri dan itu terjadi di rumahnya sendiri dan dia ada di situ, rasanya sulit dia tidak mengetahui peristiwa tersebut. Tapi analisa selanjutnya, apakah beliau memang ditetapkan tersangka mengetahui, mencoba mengelabui, atau memang benar ikut terlibat sebenarnya kalau dari pandangan Anda?
Iya, tentu menurut saya ini kan perlu pemeriksaan lebih lanjut. Tentu penyidik yang lebih tahu faktanya seperti apa. Oke. Tapi setidaknya kalau Ibu PC ini sejak awal sudah mengetahui kemudian ikut menyusun skenario merencanakan itu, maka dia dikatakan turut serta dalam melakukan pembunuhan berencana itu. Oke. Beda halnya kemudian ketika dia diajak dan mengetahuinya setelah perbuatan itu dilakukan, berarti dia melakukan pembantuan terhadap pembunuhan berencana ini. Oke. Gitu. Dan menutupi Menutupi tadi kebenaran kan. dan peristiwa-peristiwa yang Saya sebenarnya dia ke ketahui. Gitu. penasehat ahli Kapolri, ada Irjen Polisi Purnawirawan Arianto Sutadi, sudah tersambung, audionya sudah jelas, Pak Arianto? Iya, sudah. Ya, baik Pak Arianto. Langsung saja singkat, tanggapan Anda terkait update terbaru bagaimana Ibu PC ditetapkan sebagai tersangka. Silakan. Iya, saya juga agak kaget juga ya. Agak kaget, kenapa Pak? Iya, kaget karena prediksi saya, dia itu kan selama ini dikejar-kejar kan dijadikan tersangka karena membuat berita bohong gitu ya. Baik. Aha. Selama ini Ya. tidak pernah disangkutkan di dalam yang 340 ini. Ya, pembunuhan Makanya tadi berencana. begitu Aha. disebutkan kaget, Oke. saya pikir-pikir apakah dia ikut merencanakan atau hanya ikut-ikut atau ikut menghilangkan barang bukti dan baik mungkin gitu ya. Oke. Jadi saya sendiri juga nggak bisa memastikan ini karena di dalam rilis yang tadi itu tidak dijelaskan posisinya ya. Ya, ya. Hanya 340 begitu saja. Baik. Gitu. Tapi Pak Arianto, ini juga yang menjadi pertanyaan saya dan publik, apakah beliau memang tadi ditetapkan menjadi tersangka karena beliau mengetahui lalu menutupi, atau beliau juga ikut dalam tindakan berencana menghilangkan nyawa Brigadir J? Kalau dari Anda, analisa ya secara general, asumsi saja, seperti apa? Ya. Sementara ini yang saya bisa masuk itu mungkin ya. Ya. Karena yang jelas dia ada di TKP itu, nomor satu indikasinya kan dia ada di TKP itu. Ya, karena ada bukti Kemudian CCTV. tadi buktinya tadi kan dari CCTV juga, CCTV yang ketahui, sehingga kan penyidik mendapatkan bukti yang kuat gitu ya. Jadi kalau melihat begitu, perkiraan saya sih itu ya. Baik. Nomor yang pertama kali mungkin dia ya, karena dia ada di TKP itu dan kelihatannya dia dianggap mengetahui kejadian itu, kemudian dia bisa dianggap bahwa dia ikut serta, mungkin kurang lebih begitu analisa saya sementara ini. Jadi ke analisanya keikutsertaan beliau tadi karena mengetahui dan ada di TKP ya, bukan lebih dalam lagi TKP. Misalnya mengatur, seperti itu? Ya kalau mengaturnya sih saya pikir karena masa sih dia mengatur mau bunuh orang gitu kayak gitu kan. We never know Pak. Iya. Di Amerika saya ingat di 1932 ada Bonnie and Clyde, sampai sekarang pun terkenal pasangan suami istri kriminal. Jadi kalau asumsi tadi kita ya lagi-lagi manusia ya Pak ya. Baik, saya ke kalau saya sih begini, soalnya gimana? gini, saya bandingkan dengan itu kan rekaman-rekaman yang dari pelapor itu kan kayak gitu, begitu baiknya. Yang oleh Pak Simanjuntak itu ditunjukkan kan dia begitu baiknya dia gitu hubungannya antara ibu dengan itu. Tapi tiba-tiba mau ikut merencanakan kayak gitu, saya yang menurut saya masih bertanya-tanya. Ini pertanyaan semua orang Pak Arianto sebenarnya. Kita masih mencoba melihat puzzle ini seperti apa nanti ujungnya. Karena semua skenario, semua asumsi sangat liar di publik ya. Ketika kita tiap hari harus ada fakta baru yang kita pun sempat bertanya seperti apa ini. Nanti saya akan coba lagi ke Pak Arianto dan juga Bang Morris. Nanti kita bahas selanjutnya, Bang Septa juga. Nanti kita akan bahas, kita jeda dulu, tetap bersama kami di MNC News Prime.